Selamat sore. Berikut saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi Desa Cerdas yang dikembangkan oleh para pengembang dari PT Millennium Data Exchange. Pertama, fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Desa Cerdas ini terdiri dari ragam fitur. Di layar tampak pertama nama desa. Ini kita contohkan Desa OAM yang telah menggunakan aplikasi ini. Di dalam terdapat beberapa fitur. Pertama, admin. Kedua, user. Ketiga, penduduk. Kepemilikan aset, kepesertaan, potensi hasil, website, surat, laporan, user penduduk, dan GIS atau Geographic Information System. Di dalam masing-masing menu ini terdapat submenu seperti di dalam menu admin. Jika kita mengklik di menu admin ini akan tampak user management. User management ini difungsikan untuk kita memanage pengguna dari aplikasi ini. Mencakup nama, wewenang, penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam. Berikut ada menu user. Menu user juga hampir sama di pemanfaatannya, penggunanya hampir sama dengan di menu admin. Kemudian di penduduk. Di penduduk ini kita akan melihat ada kurang lebih 3 submenu, yaitu kepala keluarga, anggota keluarga, penduduk sementara. Kita klik di kepala keluarga, akan muncul layar tampak di layar ini nama 10 nama keluarga yang ditampilkan oleh sistem. Bila kita ingin menambahkan penduduk baru, misalnya ada tambahan penduduk baru, maka kita masuk di menu tambah di sini. Di sini kita mencantumkan nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap. Kemudian khusus untuk jenis kelamin di sini sudah ada pilihan, ada pembatasan laki-laki atau perempuan. Kemudian menu di tanggal lahir kita isi juga. Kemudian status perkawinan itu sudah ada pilihan kawin, belum kawin, janda atau duda, dan tidak kawin. Kemudian demikian pula di kolom field agama. Di sini sudah dicantumkan beberapa pilihan agama yang dianut. Kemudian golongan darah. Golongan darah juga telah ditentukan untuk kita memilih mulai dari A, B, A, O, dan tidak tahu. Kemudian menu etnis. Etnis juga sudah dipilihkan di sini. Ini hampir semua etnis yang ada di Indonesia. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian di menu pendidikan. Pendidikan juga ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Mulai dari SD sederajat dan seterusnya. Pekerjaan pun juga kita memilih beberapa menu. Tinggal kita memilih sesuai dengan pekerjaan yang diprofesi oleh penduduk. Nama ayah, nama ibu, nomor akte kelahiran, nomor handphone, alamat email, penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan ini sudah dibatasi juga. Kita memakai kisaran di bawah 500.000 hingga di atas 10 juta. Tinggal kita memilih sesuai dengan penghasilan penduduk yang sedang kita entry datanya. Kemudian pengeluaran per bulan. Pengeluaran bulan juga hampir sama. Mulai di bawah 500.000 hingga di atas 10 juta.
Kemudian cacat fisik. Cacat fisik di sini ada beberapa pilihan: tunarungu, tunawicara, tunanetra, lumpuh, sumbing dan lainnya. Kemudian pada cacat mental juga itu kita memilihnya, ada beberapa: idiot, gila, stres. Jangan sampai terjadi di kita ya rekan-rekan sekalian. Kemudian ada akseptor KB. Ini ada pemilihan beberapa metode KB yang digunakan, menggunakan kontrasepsi suntik, spiral, kondom, vasektomi, tubektomi, pil dan lain sebagainya. Kemudian sumber air minum di rumah, apakah mata air, sumur pompa, hidran umum, pam, pipa, atau bahkan mungkin tidak ada, begitu, atau mungkin sungai itu seperti ini. Nah, kemudian kualitas air minum baik, berasa, berwarna, berbau. Pola makan keluarga itu dipilih semua. Kemudian menu-menu lain, pola makan keluarga, kebiasaan berobat keluarga, ini jika sakit. Kemudian pemanfaatan danau bagi keluarga, kita melihat di sini pemanfaatan untuk apa? Usaha perikanan, air minum, cuci, mandi, irigasi dan sebagainya. Kemudian luas lahan pertanian, itu kita entry. Luas lahan perkebunan, luas lahan hutan. Kemudian pemasaran hasil pangan. Pemasaran hasil pangan kita bisa memilih, dijual langsung ke konsumen, dijual ke pasar, dijual melalui koperasi, tengkulak, pengecer dan lain sebagainya. Kemudian pemasaran hasil tanaman obat juga demikian. Pemasaran hasil kebun, pemasaran hasil hutan, kemudian pemasaran hasil ternak, pemasaran hasil ikan, hasil galian C. Apabila data ini sudah di-entry, kita lakukan memilih menu submit. Ketika menu submit ini diklik, maka data-data yang di-entry tadi akan tersimpan ke dalam database kependudukan. Itu untuk menu data kependudukan. Kemudian data kepala keluarga, data anggota keluarga. Data anggota keluarga pun demikian. Sebelum saya lanjutkan ke data keluarga, saya kembali ke data kepala keluarga. Selain menu tambah ini tadi, masih ada dua menu lain, yaitu menu edit dan menu delete. Penggunaan menu edit dan delete ini tergantung tujuannya. Jika kita ingin mengedit, kita coba di sini, katakan kita kepala keluarga yang bernama ini Abdi Erlevi Tanaos, kita ingin merubah nomor HP. Nah, ini yang tadinya belum, di sini kita mengisi nomor HP 0812345678 misalnya gitu. Kemudian kita submit. Seperti itu. Nah, ini ada indikator berwarna merah, ini artinya ada data yang belum kita isikan. Wajib kita untuk mengisi data ini. Kemudian selain data tersebut, data delete juga. Misalnya itu untuk menghapus. Karena satu dan lain kepentingan, satu dan lain sebab, ada penduduk yang harus dihapus dari daftar database di desa tersebut, misalnya karena pindah ke tempat lain, ataukah mungkin karena meninggal dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk data anggota keluarga, kepala keluarga, maaf. Kemudian anggota keluarga pun demikian. Di sini menunya kita bisa melakukan. Di sini ada, kita membaca di sini, berikut ini adalah daftar nama kepala keluarga yang diurutkan berdasarkan abjad. Untuk menambah data anggota keluarga, silakan klik
tombol tambah anggota. Jadi sebetulnya di sini keterangan penggunaan menu ini sudah dicantumkan di sini. Di sini ya, kita lihat yang paling kanan ada tambah anggota. Jika dari keluarga bernomor induk keluarga 5301 dan seterusnya ini atas nama Abdi Erlevi Tanaus ada tambah anggota keluarga, maka kita klik di sini tambah anggota keluarga. Maka kita lihat di sini. Nah, begitu. Kita menggunakan menu tambah. Kemudian di data penduduk sementara. Nah, data penduduk sementara pun gitu. Kita di sini data nama penduduk sementara yang diurutkan berdasarkan abjad. Untuk menambah data, silakan klik tombol tambah yang berwarna biru. Ini kita memilih di sini. Misalnya tambah penduduk sementara berstatus sebagai anak kandung. Ya. Nomor kartu keluarga kita mengacu kepada nomor kartu keluarga yang sudah dibuatkan. Demikian pula nomor induk kependudukan dan seterusnya. Status perkawinan, agama, golongan darah, etnis, dan demikian banyak data-data kependudukan yang harus diisi. Nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dapat melihatnya satu persatu. Kemudian yang berikut adalah data kepemilikan aset. Kita masuk ke sini. Data kepemilikan aset ini terdiri dari beberapa submenu, yaitu aset rumah, aset tanah, aset lain, sarana transportasi umum, sarana produksi, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan. Kemudian kepesertaan. Di kepesertaan juga di sini ada kepesertaan lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga politik. Kita misalnya memilih lembaga pemerintahan. Berikut adalah daftar lembaga pemerintah yang diurutkan berdasarkan kepesertaan. Untuk menambah data masuknya, silakan klik tombol tambah yang berwarna biru. Nih, klik tombol tambah ini, nama penduduk. Kita memilih nama penduduknya yang sudah ada di dalam database yang sudah dimasukkan sebelumnya. Misalnya kita bernama Ade Magdalena Tamues. Di sini nama lembaga, misalnya ketua RW. Nah, kemudian kita menambahkan keterangan. Demikian penggunaan untuk data lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, lembaga politik. Kemudian fitur ini juga memiliki fitur potensi hasil. Kita memilih potensi hasil. Ini ada beberapa: tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah-buahan, kebun, hasil hutan, hasil ikan, ternak, galian kepemilikan. Prinsipnya semua data yang dibutuhkan untuk data base di sebuah desa atau kelurahan itu semua telah diakomodir di dalam sistem ini dan kita tinggal memilih dan entry-nya. Kemudian data website desa. Di situ juga di dalam data website desa atau kelurahan ini kita bisa menampilkan berita. Kemudian kita mungkin mendownload informasi-informasi yang dibutuhkan oleh desa, slider, pengumuman, kategori, halaman. Kemudian surat. Di sini juga nih, ini akan sangat menolong sekali di dalam kita membuat surat-surat. Misalnya surat keterangan asal kayu. Bapak Ibu yang mungkin berprofesi sebagai penyuplai kayu, misalnya ke satu wilayah, ke wilayah lain, atau karena satu dan lain kepentingan harus membawa kayu dari desa ke tempat lain,
atau keluar wilayah desa yang bersangkutan, tentu kita butuhkan keterangan ini, keterangan asal kayu. Kita klik di keterangan asal kayu di sini. Nah, di sini berikut adalah daftar pencetakan surat asal kayu. Untuk menambah data silakan klik tombol tambah yang berwarna biru. Nah, kita tambah, misalnya kita masukkan nomor induk keluarga dari keluarga yang mengajukan permohonan penerbitkan surat keterangan asal kayu itu, misalnya Bapak Abed Timotius Sapneno. Maka akan muncul seluruh data yang terkait dengan NIK tersebut. Kemudian kita mengisi jenis kayunya apa, ukuran kayunya. Kalau ukuran kayunya sudah ada pilihan rupanya, ya berapa, 1, 2 kubik ya, panjangnya pun begitu dan lain, sudah ada semua pilihannya. Banyaknya kayu, keperluan penggunaan kayu, nama penerima jenis kayu, misalnya kayu ampupu, misalnya kita contohkan ukuran kayu, panjang kayu 3 meter, banyaknya kayu katakan 20. Keperluan penggunaan kayu untuk apa? Kosen rumah. Kemudian nama penerima tujuan pengiriman kayu, misalnya bengkel rezeki. Umur penerima tujuan penerima kayu, di sini minta nama orang berarti ya. Misalnya bernama Ronaldo, umur penerima kayu 35 tahun, alamat tujuan kayu Oe Bobo, pejabat yang menandatangani atau pejabat yang bertanda tangan kepala desa. Kita lakukan submit. Ya, maka data ini sudah terentry. Nah, kita akan melihatnya nanti. Demikian. Setelah itu, selain data asal kayu, kita melihat surat keterangan belum memiliki pajak, surat keterangan belum menikah, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili tanah, surat keterangan izin keramaian, surat keterangan janda duda, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, dan sebagainya. Seterusnya, ada demikian banyak, Bapak Ibu sekalian, surat keterangan pindah. Kemudian menu laporan. Menu laporan pencetakan, di sini pencetakan surat, jenis surat apa, surat asal kayu. Nah, kita mengisi tanggal, bulan, tanggal, dan tahunnya. Kemudian begitupun menu-menu yang lainnya, user penduduk dan GIS. Jika menu-menu yang sudah yang ada ini di entry sesuai dengan petunjuknya, maka seluruh database kependudukan untuk desa tersebut sudah terangkum di dalam database kependudukan, sehingga kapan saja kita membutuhkan informasi kependudukan, informasi kepemilikan aset, kepesertaan, kemudian potensi hasil, website, dan lain sebagainya, kita dapat mengakses ke aplikasi ini. Demikian tutorial singkat yang bisa kami berikan. Untuk informasi lainnya nanti kita akan memberikan informasi tersendiri di dalam link yang akan kami berikan. Salam sehat, salam digital, dan salam cerdas. Tuhan memberkati kita sekalian.